Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama Bedah Belajar. Kali ini kita akan membahas tema yang penting bagi kita, teman-teman semua yang berprofesi sebagai pendidik atau pengajar. Ini penting untuk kita agar supaya tetap relevan dalam proses kita belajar mengajar di kelas. Bagaimana membangun hubungan emosional yang mendalam di dalam pembelajaran dan sekaligus menjadi guru idola dan juga dirindukan oleh murid-murid dari teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua, selamat datang di dalam video belajar bersama Bedah Belajar. Kali ini tema kita adalah tentang bagaimana menjadi guru yang dirindukan. Apa yang akan kita pelajari teman-teman dalam video ajar ini? Yang pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan komunikasi efektif, bagaimana memahami kebutuhan dan minat murid, kemudian bagaimana membangun hubungan yang empatis, serta yang terakhir yang nggak bisa kita anggap sepele adalah bagaimana kita terus mengembangkan diri dan kesejahteraan diri kita sebagai seorang guru. Kita mulai teman-teman dengan pertanyaan pemantik. Mengapa menjadi guru idola itu penting? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sangat personal gitu ya. Atau mungkin kita juga ngerasa kenapa kita harus jadi idola? Kenapa? Apa sih esensinya? Apa sih pentingnya? Kan gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman boleh jawab menurut Anda atau menurut teman-teman, apa arti menjadi guru idola? Apa sih artinya jadi guru yang diidolakan? Apa sih artinya jadi guru yang dirindukan? Nah, terus kemudian apa tantangan terbesar ketika kita ingin menjadi guru idola? Nah, yang terakhir, apa saja nilai-nilai atau karakteristik yang membuat seorang guru diidolakan oleh murid-muridnya? Nah, ini semua jawabannya kembali kepada diri kita sebagai guru. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Kenapa kita penting menjadi guru idola? Nah, karena ini teman-teman, ya karena di Universitas Gadjah Mada ini akan melarang dosen killer di lingkungan kampus. Nah, kenapa? Supaya menciptakan suasana belajar lebih nyaman tanpa adanya kekerasan, baik fisik maupun psikis. Nah, jadi ada gerakan kampus yang nyaman, inklusif, ramah, bertanggung jawab secara sosial. Nah, ini teman-teman, salah satunya alasan kenapa sih penting menjadi guru idola. Mungkin selama ini kita merasa bahwa menjadi guru, ya murid itu harus tunduk dan patuh. Dalam tanda kutip ya, tunduk dan patuh ini menyebabkan murid itu kan seolah-olah bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru tanpa mengganggu jalannya proses pembelajaran, di mana itu juga penting. Tapi balik lagi, cara agar murid mau mendengarkan kita, kalau dari terminologinya adalah dosen killer atau guru killer, ini tidak akan membuat belajar murid itu jadi lebih baik, kan gitu ya. Justru mereka akan mengurangi kemampuan belajar mereka karena mereka masuk kelas takut. Nah, mungkin di tahun-tahun berapa, 20 atau 15 tahun yang lalu mungkin kita masih sering dengar adanya guru killer, dosen killer. Kalau sekarang sepertinya sudah hilang. Ya, meskipun kita masih memerlukan kondisi di mana anak-anak itu tertib, disiplin gitu ya. Tapi sekarang yang kita garis bawahin adalah bagaimana how to-nya gitu ya. Bagaimana caranya agar supaya anak-anak disiplin, anak-anak nurut, anak-anak patuh dengan cara yang berbeda gitu. Dengan cara, kalau saya boleh menyebut ini, dengan cara yang lebih humanistik gitu, dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan keteladanan. Nah, ini yang paling penting. Karena siswa akan melihat, merasakan bagaimana keteladanan, bagaimana contoh yang diberikan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, yaitu guru-gurunya. Nah, ini semua teman-teman yang membuat orang menjadi
mau untuk mengikuti tanpa harus diancam atau dibentak. Yang pertama, untuk menjadi guru idola. Dan kenapa menjadi guru idola itu penting? Karena itu tadi, sekarang pendidikan ini berpusatnya kepada siswa, yang artinya segala sesuatunya ini, keputusan tentang belajar mau apa, bagaimana cara belajarnya, apa yang dia mau perdalam tentang yang menarik perhatiannya dari sudut pandang siswa. Nah, itu yang bergeser. Kalau sebelumnya kita belajar, kita tahu bahwa semuanya itu dimulai dari guru, ya. Jadi guru menjadi sumber dari informasi. Guru jadi ujung, gitu ya, dari semua hal yang diketahui oleh murid di dalam proses belajar mengajar. Jadi sumber satu-satunya. Nah, kalau di era sekarang, di abad 21 ini, berbalik, semua pusatnya adalah ke murid. Nah, maka dari itu menjadi guru idola, menjadi guru yang dirindukan, ini akan membantu siswa untuk menentukan. Salah satunya ya, untuk menentukan bagian pelajaran mana yang menurut mereka itu mereka tertarik. Nah, salah satunya adalah menjadi guru idola tadi, sehingga bisa menyampaikan pembelajaran, proses belajar mengajar itu dengan jauh lebih baik. Nah, dimulai, ya, rumus yang utamanya adalah dimulai dengan komunikasi yang efektif. Kita tahu segala sesuatunya ini dimulai dari komunikasi. Bahkan hal-hal yang sifatnya memecah belah sekalipun itu dimulai dari komunikasi yang misleading gitu. Komunikasi yang tidak tepat, atau komunikasi yang sengaja dikaburkan atau dibiaskan sehingga orang tidak mendapatkan informasi utuhnya. Nah, begitu pentingnya informasi ini sehingga memberikan feedback yang bisa kita ukur. Nah, bagaimana kita membuat komunikasi yang efektif di dalam kelas? Nah, ini memberikan perhatian yang penuh dengan menghilangkan distraksi dan fokus pada apa yang dikatakan oleh murid. Jadi kita mesti tahu murid ini minatnya apa. Nah, dari informasi itu, ini yang kita harus ramu agar supaya pembelajaran itu jadi sesuai dengan apa yang diminati oleh murid. Nah, kemudian dari data-data tadi, ya, dari fokus kita kepada komunikasi tadi, kita mengambil data-data dari murid sukanya apa, maunya seperti apa. Ini menjadi refleksi yang empatis. Jadi mengulangi perasaan atau pikiran murid untuk menunjukkan pemahaman dan empati. Baik ketika murid itu mengalami kesulitan ataupun ketika murid ini merayakan sebuah keberhasilan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita gunakan sepenuhnya agar supaya meningkatkan yang namanya refleksi empatis tadi. Nah, yang berikutnya adalah bertanya dengan bijak. Alih-alih kita mau menegur atau membuat siswa ini tahu apa kesalahannya, tapi biasanya ini kita langsung jump to conclusion. Artinya kita langsung membuat justifikasi bahwa anak yang begini ini pasti begini gitu ya. Kita udah kayak memastikan aja tuh kehidupan ke depannya itu seperti apa gitu, karena berdasarkan dari apa yang dia lakukan. Karena di sekolah atau di kelas ketika belajar ini tidak fokus, tidak serius gitu ya, terus akhirnya tuh kita ngerasa bahwa wah, ini anak nih emang kebener nih gitu ya. Nah, inilah kita harus bertanya dengan bijaksana, mengajukan pertanyaan terbuka sehingga mendorong murid ini untuk berbicara banyak. Kemudian dia merinci perasaan atau pengalaman mereka. Loh, kok ini mirip kayak tugasnya guru BK ya? Ya, memang sebagai guru pun kita juga mesti tahu, karena ini adalah based on-nya bagaimana murid belajar, bagaimana murid berinteraksi, bagaimana murid merasakan suasana kelas. Suasana kelas kita loh. Kita sebagai gurunya ini yang ada di kelas itu, supaya kita tahu apa sih yang dikeluhkan, apa sih yang menjadi kesulitan ketika mempelajari pelajaran. Nah, ini kan yang paling penting.
Jangan sampai kita sendiri pun juga ngerasanya bahwa oh baik-baik aja kok gitu. Padahal siswa juga sudah berjuang keras gitu kan untuk menemukan solusinya seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan kita juga membuka untuk apa istilahnya, untuk murid mau bertanya apapun tanpa merasa tertekan, tanpa merasa bersalah gitu ya, karena sudah mengganggu waktu guru. Nah, ini juga harus dipastikan gitu ya, supaya murid itu nyaman bertanya, mau terbuka, ya kita juga mesti pastikan hambatan-hambatan dalam bertanya itu sudah clear. Nah, balik lagi kan, menghilangkan distraksi dan fokus pada apa yang dikatakan murid. Ini balik lagi ke sana nih teman-teman. Kita juga mesti memastikan bahwa kondisinya ketika anak bertanya itu mereka dihargai, mereka aman bertanya apapun tentang kesulitan mereka, atau apapun yang mereka mau tanyakan. Dan itu sama sekali tidak terkait dengan misalnya dia bertanya, dia takut nih. Kalau mereka speak up tentang sesuatu, ini akan berpengaruh kepada bagaimana treatment atau perilaku dari guru nanti ketika di kelas gitu ya, atau menyakitin perasaan dari gurunya. Nah, ini hal-hal yang kayak gini nih harus dihilangkan, distraksinya, supaya anak mau untuk terbuka. Karena ketika anak terbuka, kita jadi tahu solusi yang tepat untuk belajar mereka itu apa. Bukan hanya solusi belajar misalnya, solusi tentang bagaimana mengatasin perasaan mereka, rasa takut mereka. Ini yang harus digarisbawahin juga teman-teman semua, bahwa anak ke sekolah itu nggak semua anak ke sekolah itu dengan perasaan yang baik-baik saja. Artinya nggak semua anak itu siap untuk belajar. Kasaran katanya gitu, karena pasti mereka nih membawa emosi-emosi tertentu. Nggak semuanya emosi positif tentang belajar dibawa di sekolah, tapi juga ada emosi-emosi negatif yang entah dari rumah, dari jalan, atau dari manapun, atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang justru akan membuat mereka ini menjadi bermasalah ketika di sekolah. Nah, mendorong anak atau membuat suasana nyaman di dalam perasaan anak untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, ini akan menjadi sumber bagi guru untuk menemukan celah masalahnya di mana, terus kemudian bisa mencarikan solusinya. Nah, ini teman-teman semua, pentingnya komunikasi yang efektif agar supaya kita ini menjadi lebih akrab dengan murid, menjadi dekat dengan murid, sehingga pada gilirannya kita akan diidolakan oleh murid. Nah, kita akan ngomong tentang bagaimana kita berbicara menanggapi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan murid, menanggapi statement atau kata-kata atau apapun yang dilontarkan oleh murid selama proses belajar mengajar. Nah, ini kita mesti berbicara dengan empati. Yang pertama, kita ini sebagai guru yang berbicara, yang mengarahkan mereka, yang ngelit mereka ketika di kelas. Ini kita mesti memilih kata-kata dengan hati-hati. Gitu ya, kita juga mesti menghindari kata atau nada suara yang bisa terdengar merendahkan. Nah, ini merendahkan dalam tanda kutip, karena mungkin kita merasa ingin memotivasi gitu ya, tapi terdengarnya malah justru seperti merendahkan seseorang. Gitu ya, mungkin maksud kita bukan merendahkan, tapi kedengaran di orang lain. Karena yang interaksi kan bukan kita sendiri, tapi ada orang lain gitu. Oh, itu sudah biasa, makanya anak harus dididik seperti itu, karena di dunia luar itu akan jauh lebih jahat. Iya, memang akan jauh lebih jahat, tapi tidak sepantasnya juga kita membawa itu ke dalam ruang-ruang kelas kita gitu. Meskipun dalam satu titik mungkin kita out of control gitu ya, karena kelepasan segala macam, karena kita emang udah terlalu capek gitu memikirkan segala sesuatu yang menekan diri kita sebagai pengajar, yang akhirnya itu kita nggak bisa kontrol nada suara kita, yang akhirnya terkadang cenderung kayak merendahkan. Ya, karena dua-duanya nggak bisa diambil sudut pandang yang benar dua-duanya gitu. Mungkin ada dari gurunya, sebagai kita nih guru juga ada kesalahan, dan sebagai murid juga ada kesalahan gitu. Pasti ada, dua-duanya kesalahan. Tapi untuk menekan itu semua, untuk menghindarin hal-hal yang sifatnya merendahkan, yang justru akan membuat mental dari murid
belajarnya itu jadi tidak bergairah, tidak bersemangat, ya kita harus hindarin kata-kata atau nada-nada suara yang terdengar merendahkan. Nah, ini refleksi empatis itu dengan mengulang kembali pemahaman atas perasaan atau pengalaman murid. Jadi kita memahami dulu ketika mereka cerita, ya kita juga memahami bahwa sulit untuk membuat perasaan baik-baik saja ketika mungkin di rumah kita baru mendengar orang tua kita ribut gitu ya. Kita mungkin belum baik-baik saja ketika menghadapi kenyataan bahwa ternyata kita nih sudah berusaha tapi hasilnya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kita wajar merasa kecewa, sedih. Nah, ini refleksi empatis dengan mengulang kembali pemahaman yang anak cerita pada kita. Nah, dengan seperti itu anak menjadi tahu bahwa selama dia cerita, kita sebagai gurunya mendengarkan. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah bertanya dengan bijaksana. Ini menyampaikan dukungan dan juga kepercayaan pada kemampuan murid untuk mengatasi tantangan mereka. Setelah mereka cerita panjang lebar, setelah mereka merasakan, kita punya empati terhadap apa yang mereka ceritakan, terus kita juga kasih solusi dan tidak lupa juga untuk menguatkan mereka nih, gitu ya, dengan sesuatu yang mungkin sifatnya apa istilahnya, pujian gitu ya, mungkin sifatnya itu kata-kata yang memotivasi mereka. Nah, ini yang penting agar supaya komunikasi sebagai guru dan juga murid ini terjalin. Karena lepas dari itu semua, mau belajar seperti apapun, pelajaran apapun, kalau anak tidak connect dengan kita sebagai gurunya, ini akan sulit pelajaran itu masuk. Karena mereka akan menganggap kita itu bukan bagian dari dirinya. Pernah gak sih teman-teman tuh ngerasa bahwa kayaknya nih kita dalam sebuah perkumpulan, kita ini nggak tune in gitu, kita ini nggak connect gitu, kita nggak sevibrasi dengan orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi kadang-kala tuh kita hanya datang di tempat dimana orang ramai dan itu teman-teman kita sendiri gitu ya, kita kenal gitu, tapi kita merasa asing di kelompok tersebut gitu. Kita kayak seolah ada nggak ada kita pun itu nggak masalah. Kan kita nggak mau kayak gitu kan. Tandanya adalah kita ya tidak terkoneksi gitu dengan kelompok tersebut gitu. Nah, ini juga yang terjadi di kelas. Kebanyakan siswa itu tidak terkoneksi dengan gurunya. Ya karena ada jarak yang jauh tadi. Dianggap guru adalah seorang yang memberikan pembelajaran, udah selesai. Tapi di sudut emosional, lebih kepada kepribadian, itu enggak secara dekat gitu. Secara pribadi ya deket hanya di satu kelas yang sama aja, satu lingkungan yang sama aja, tapi secara pribadi ini nggak pernah deket gitu. Ya mungkin kita sebagai guru yang harus membuka dulu nih, memastikan jarak-jarak di antara guru dan murid yang selama ini ada, yang selama ini menjadi batasan, yang selama ini menjadi penghalang dalam kita berkomunikasi dan kedekatan kita terhadap murid, ini juga harus kita buat clear dulu gitu ya. Tapi bukan artinya tanpa batas gitu, tetap ada batas-batasnya, namun kita membuka diri gitu untuk murid punya koneksi dengan diri kita. Nah, teknis dan bagaimana caranya, nah ini teman-teman bisa mengatur gitu ya. Yang pastinya adalah anak itu tahu bahwa kita sebagai gurunya itu benar-benar mau bersama dengan mereka, atau hanya sekedar kita mengajar dan menghabiskan waktu, jam belajar habis itu selesai. Anak itu akan tahu secara pasti dan persis bahwa ada seorang guru yang benar-benar mau bersama dengan mereka, atau hanya karena memang ada jadwal mengajar aja. Nah, ini yang gak ingin kita rasakan gitu kan. Kita maunya merasakan bahwa adanya kedekatan, adanya ikatan yang kuat
ya, secara emosional. Bukan hanya dalam konteks belajarnya, tapi juga konteks kepribadiannya. Karena ini akan membuat perubahan dalam siswa. Ini juga akan menguatkan siswa. Ini juga akan membuat mindset daripada siswa ini juga jadi bertumbuh dan berkembang. Nah, ini teman-teman, kenapa pentingnya menjadi guru idola yang salah satu keterampilannya adalah berbicara dengan empati. Oke teman-teman, kita akan sambung kembali di video pembelajaran berikutnya masih bersama Bedah Belajar. Terima kasih.